Halo semuanya, saya Argi Rawan. Saya Lim Gabriel Milano. Dan kali ini kita akan membahas kerusuhan pada etnis Tionghoa pada tahun 1998. Jadi, untuk mensingkat durasi, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa yang menjadi latar belakang sosial dan ekonomi yang memicu kerusuhan Mei 1998 di Indonesia? Oke, jadi untuk sedikit prolog atau masuk ke dalam pembahasan, pada saat itu tuh etnis Cina sangat mendominasi pasar di Indonesia, dan pada saat itu tuh serasa kayak strata ekonomi maupun sosial etnis Tionghoa tuh di atas yang pribumi, maaf. Jadi pada saat itu tuh kaum pribumi tuh seperti merasa kayak, aduh ini perasaan kayak tanah saya. Kenapa yang menguasai itu orang-orang Tionghoa? Karena pada saat itu tuh pasar di Indonesia, baik dari segi penjualan maupun dari barang-barang yang digunakan, serta kayak sosial tuh dia lebih terpandang di orang Tionghoa. Makanya tuh kenapa gak bisa begini nih, sebagai orang pribumi yang memiliki tanah Indonesia, harusnya gue yang lebih berkuasa gitu, harusnya saya yang lebih berkuasa di daerah ini. Sehingga itu yang memicu untuk suatu gerakan revolusioner atau suatu gerakan memberontak terhadap etnis Tionghoa. Jadi pada saat itu mereka bergabung, seperti membuat suatu kelompok yang kemudian tujuannya itu sama, untuk menghancurkan atau bahkan membantai para etnis Tionghoa ini. Ya mungkin itu jawaban saya untuk Pertanyaan ini ya. Iya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kondisi politik di Indonesia pada saat itu, khususnya di bawah pemerintahan Orde Baru? Seperti yang kita tahu ya, pada masa itu tuh yang memimpin masih Presiden Soeharto. Yeah. Dan pada saat itu tuh kita sudah tahu kalau emang dalam pemerintahan dia tuh dia melakukan banyak sekali kejahatan lah. Mungkin kita sebut bahasanya yang halus saja, kejahatan. Dan rakyat Indonesia nih sudah mulai merasa dan mulai curiga. Pada saat itu kalau bisa dibilang Indonesia tuh sangat masa keemasan deh. Karena pada saat saya bertanya kepada orang tua saya, jujur memang pada saat itu semua barang tuh harganya murah. Seperti kayak sayur, dolar, itu semuanya murah. Dan lama-lama pasti curiga dong, kenapa ini bisa sampai semurah ini. Dan ternyata ada suatu kesalahan yang dilakukan, yaitu dimana dia presiden pada saat itu meminjam terlalu banyak uang dari luar. Dan itu tuh digunakan untuk kegunaan negeri, sehingga hutang negara tuh bertambah. Serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang mungkin lebih jahat daripada yang kita tahu, itu juga memperburuk situasi kondisi. Dan ditambah oleh kerusuhan yang terjadi pada Tionghoa ini, yang karena suatu kegagalan itu yang menyebabkan ekonomi Indonesia ini jatuh. Dan sebagai pelampiasan serta kalau kita kembali ke pertanyaan pertama tuh, orang pribumi ini mencari pelampiasan gitu, seperti ke orang Tionghoa, karena pada saat itu tuh orang Tionghoa yang mendominasi gitu. Iya. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana reaksi aparat keamanan terhadap kerusuhan yang terjadi? Apakah tindakan yang dianggap memadai untuk melindungi warga? Pada saat kerusuhan itu, menurut saya aparat kurang siaga serta kurang melindungi warga ya. Yeah. Karena saya sendiri memiliki orang tua yang hidup pada zaman itu, dan saya pernah bertanya gitu pada suatu hari kayak, Oma, khususnya nenek saya, maksudnya kayak, Oma, pada saat itu apa yang terjadi yang membuat kayak kita tuh yang membuat kita ketakutan. Dia bercerita bahwa pada zaman itu tuh kita sebagai orang Tionghoa tuh benar-benar dikejar. Bukan hanya dikejar, namun kita seperti ingin dibunuh. Bukan seperti ingin dibunuh lagi, kita memang tujuan kita dibunuh, dimusnahkan, Yeah. betul. Karena pada saat itu tuh nenek saya cerita bahwa
kami warga etnis Tionghoa tuh bahkan sampai harus menyembunyikan harta, serta kami sendiri pun bersembunyi gitu supaya kita nggak ketahuan dari kaum pribumi ini. Dan bahkan yang lebih menariknya lagi, saya menemukan suatu kasus maupun suatu suatu kasus di mana orang sampai merubah namanya sendiri demi gak diincar gitu sama demi keselamatan. Dan itu saking parahnya tuh, bahkan ketika mama saya masih kecil juga, dia bercerita kalau dia berkeliling waktu itu sedang di luar, itu semua gedung, bahkan orang-orang tuh udah habis terbakar, ada juga yang terbakar. Gedung-gedung semua dihancurkan, dilempari batu, bahkan mobil-mobil di tengah jalan pun udah hancur lah, udah parah. Kalau kalian mengimajinasikan bahwa itu suatu tawuran, ini bisa dikatakan tuh 10 sampai 15 kali lipat, mungkin lebih parah sih. Dan iya, parah banget. Dan jangkauan areanya tuh jauh lebih besar. Kalau biasa ibarat kita mengibaratkan tawuran aja deh. Tawuran tuh kan hanya sekolah antar sekolah, dan kalau kita lihat aja tuh kayak udah besar banget. Nah, ini tuh bayangin lebih gede lagi. Hampir satu Indonesia gitu. Gede banget berarti. Iya, gede banget. Lumayan dong. Iya. Jadi selanjutnya itu apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kerusuhan ini terhadap komunitas etnis Tionghoa di Indonesia? Kalau untuk jangka pendek ya, menurut saya nih pada saat itu aja sih, untuk masalah traumatis, psikologis, serta pada masa itu tuh kehilangan harapan sih dari kaum Tionghoa ini. Karena pada zaman itu tuh pemerintah bahkan tidak memberikan respon yang baik terhadap etnis ini, karena banyak sekali yang sudah melaporkan, bahkan sudah membentuk komunitas, membentuk suatu badan perlindungan yang sayangnya tuh belum efektif gitu untuk etnis Tionghoa ini. Bahkan sampai sekarang itu masih ada yang belum mendapat keadilan, serta masalahnya tuh belum terjawab gitu. Dan kalau untuk jangka panjang, traumatis ya, bahasanya traumatis, karena pada saat itu tuh sampai semenakutkan itu, yang membuat kita tuh secara psikologis terserang juga. Dan pemulihan lagi sih, karena banyak sekali bahkan hampir semua etnis Tionghoa pada zaman itu tuh sangat dirugikan, karena ya itu gedungnya hancur, dagangan mereka hilang. Nah, itu tuh berdampak jangka panjang, karena mereka harus memulihkan lagi nih bisnis mereka dari satu tempat, bahkan dari suatu waktu ke waktu lainnya. Dan bahkan kalau bisa dibilang masih banyak etnis Tionghoa yang belum 100% pulih dari kejadian itu, baik dari segi ekonomi maupun dari sisi psikologisnya gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun traumatisnya itu masih kerasa gitu ya? Jujur masih terasa. Bahkan sampai anaknya juga, Anda sendiri itu? Ya, jujur kalau saya memang tidak hidup di masa itu, namun mendengar cerita. Iya, mendengar cerita, dan kadang tuh ya juga mengalami sedikit lah diskriminasi. Cuman ya itu nggak separah zaman dulu sih, jadi nggak dipikirin lah. Iya. Jadi selanjutnya tuh, apakah ada upaya pemerintah atau organisasi masyarakat sipil untuk memberikan keadilan bagi para korban kerusuhan ini? Kalau untuk badan pemerintah, jujur saya kecewa dengan pemerintah pada zaman itu. Dan kebetulan saya juga sempat meneliti sedikit lah tentang masalah ini, bahwa yang saya kecewa itu adalah ketika pemerintah tuh seperti menutup telinga gitu, tidak mau mendengarkan rakyat, tidak mau bahkan membantu sedikit pun tidak. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kayak banyak dibentuk suatu badan organisasi, namun seperti tidak ada yang bekerja gitu, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah serta keresahan ini. Jadi pemerintah itu kayak cuek aja sama masalah yang ini ya? Betul. Selain dia cuek juga, pemerintah seperti tidak ada tanggung jawab karena tidak membantu sama sekali. Dan bahkan saya pernah baca suatu penelitian milik orang lain, dia tuh mengatakan bahwa sampai sekarang masih banyak
orang-orang Tionghoa tuh yang masih belum mendapat keadilan. Serta pada zaman dahulu tuh, kalau pada zaman kerusuhan itu kalau kita lihat, bukan hanya dihancurkan ya, bukan hanya diburu, bahkan ada yang diperkosa juga. Nah itu sampai bahkan yang diperkosa itu kan pasti mengalami dampak psikologis yang sangat parah. Iya, traumatis sekali, betul. Oke. Ini selanjutnya, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kerusuhan 1998 dalam konteks toleransi dan keberagaman di Indonesia? Betul. Ini kalau kita kembali lagi ke Pancasila, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, serta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mengapa sih Pancasila itu penting? Lagi dan lagi bahwa Pancasila itu adalah dasar dari negara ini. Tentunya suatu negara maupun apapun deh, nggak bisa berdiri tanpa dasar yang kuat. Iya. Serta kenapa sih kita harus mematuhi sila itu? Karena begini loh, singkatnya semua orang itu adalah berbeda, baik dari suku maupun ras, agama. Dan kita jangan memandang itu tuh sebagai suatu ancaman, karena yang dialami orang pribumi itu, jangan menganggap itu suatu kekurangan atau kecacatan. Tapi cobalah kita lihat dari sisi yang positif, seperti memandang itu sebagai kekayaan. Kayak banyak sekali negara yang bisa dibilang tuh keberagamannya sedikit, nggak kayak Indonesia. Contohnya Indonesia punya lebih dari 700 suku maupun 1000 bahasa. Yeah. Dan kalau kita kalkulasi, negara di dunia ini aja nggak nyampe 150 kan. Nah itu adalah salah satu yang saya bilang sebagai kelebihan maupun keuntungan. Dan kalau kita lihat keberagaman di Indonesia ini sangat banyak, maupun dari suku yang dari Sabang sampai Merauke, memiliki suatu kekayaan budaya maupun tempat wisata. Itu juga sangat menarik, karena tempat wisata itu sangat memadukan antara kehidupan zaman dulu asli dari tempat itu dan sedikit sentuhan modernisasi hanya untuk maintenance lah bahasanya, mungkin hanya untuk memperbaiki apa yang rusak gitu. Ya mungkin hanya begitu saja. Oke, selanjutnya tuh apa harapan Anda untuk masa depan hubungan antara etnis di Indonesia, terutama di komunitas etnis Tionghoa? Oke, mungkin saya hanya akan berbicara bahwa ini tidak hanya tertuju pada etnis Tionghoa saja ya. Kepada semua etnis, terutama etnis Tionghoa yang kita bahas, janganlah kita menyudutkan, baik menyudutkan maupun mengancam. Jangan pernah merasa kalau suku saya, ras saya ini paling unggul, berarti saya harus di atas segalanya gitu. Kita nggak bisa begitu. Tentunya kita harus memandang sebuah kekayaan ras itu sebagai keuntungan buat kita, dan kita juga bisa memanfaatkan kok dari keuntungan banyaknya ras itu, seperti misalnya dengan suatu metode maupun cara-cara yang mereka lakukan gitu untuk mengatasi masalah hidup. Dan maksud saya masalah hidup tuh ketika kita diperhadapkan dalam suatu, contoh paling simpel deh, kayak pengolahan makanan. Tentunya setiap suku itu kan punya cara yang sendiri dong dalam itu. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk kita ambil baiknya buat apply ke kitanya gitu. Kita nggak harus ambil semuanya. Kita tentu saring aja apa yang baik dari suku mereka, baik budaya maupun dari makanannya dan masih banyak lainnya gitu. Hal baik itu terapin ke kita. Yang kurang baik enggak lah. Biarin aja deh. Biarin. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara pendengar dapat terlibat dalam upaya memperkuat toleransi dan saling pengertian antara etnis di Indonesia saat ini? Oke, kalau untuk pendengar, mungkin pesan saya, kalian gak harus mulai dari sesuatu hal yang besar. Kalian bisa mulai dari sesuatu hal yang kecil, seperti kalian menerima diri sendiri dulu. Terus kalian harus bisa mengerti Pancasila dengan baik, karena Pancasila tuh suatu dasar negara yang ibaratnya kita harus berpegang teguh nih pada Pancasila gitu. Dan ketika kalian sudah paham kedua hal itu, maka dalam mentoleransi suku maupun ras lainnya tuh akan berjalan seiringnya kalian memahami bahwa sesungguhnya perbedaan itu bukan suatu ancaman,
suatu kekurangan. Tapi apa sih yang bisa saya dapatkan untuk keuntungan bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain juga. Nah, pada saat di titik itu pasti Anda sudah dapat mentoleransi dengan baik suku-suku di dunia ini. Begitu sih. Oke, kita udah bincang nih panjang lebar gini. Jadi untuk terakhir nih, apa pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar mengenai pentingnya memahami sejarah kerusuhan ini? Kalau untuk pendengar, apa sih yang mau coba saya sampaikan, bahwa sejarah ini tetaplah sejarah, tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan apa yang suatu kesalahan yang kita buat pada sejarah ini, berharapnya lah, tentunya kami semua berharap kedepannya tidak terulang lagi. Kami berharap bahwa bukan hanya dari pendengar maupun pemerintah juga bisa lebih baik dalam melindungi suatu ras, bukan suatu, bahkan semua ras gitu. Janganlah pilih kasih, janganlah memojokkan atau maupun melepaskanlah begitu saja tanggung jawabnya. Dan kami berharap juga bahwa kedepannya tuh Indonesia bisa lebih erat lagi. Setiap suku itu juga makin bisa lebih erat sehingga Indonesia tuh bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Bersatu. Iya, bersatu, betul. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Iya, betul. Oke, mungkin sekian saja pertanyaan ini. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Iya. Terima kasih. kasih.